Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Praskita dengan NIM C0D023016. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Konsep Pembukuan dalam Akuntansi Pajak. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pembukuan pajak. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah, harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan keuangan tersebut wajib dilampirkan dengan penyampaian SPT tahunan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 4, Ayat 4A, Ayat 4B, dan Undang-Undang KUP. Selanjutnya ada pengertian pencatatan pajak. Sedangkan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 9, pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Materi yang kedua ada persamaan dan pembukuan dan pencatatan pajak. Itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keduanya merupakan salah satu kegiatan akuntansi perpajakan di mana wajib pajak wajib melakukan kedua aktivitas tersebut untuk menghitung pajak terutang. Yang kedua, pembukuan dan pencatatan pajak berfungsi sebagai pedoman pemenuhan kewajiban perpajakan seperti laporan SPT, perhitungan pajak penghasilan pajak, PPN dan PPNBM barang mewah. Yang ketiga, penyelenggaraan pembukuan juga berfungsi untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha. Pada dasarnya, pencatatan merupakan bagian dari pembukuan. Kegiatan pembukuan juga harus mengacu pada pencatatan pajak. Keduanya tidak bisa saling dipisahkan dalam perekaman kewajiban pajak. Materi yang ketiga yaitu perbedaan pembukuan dan pencatatan pajak. Dari segi syarat, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Selain itu, pembukuan yang menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Pada pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas pencatatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Sedangkan untuk pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, termasuk di dalamnya penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Materi yang keempat yaitu kewajiban pembukuan pajak. Kewajiban pembukuan dalam Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 1 diatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan pembukuan, maka wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat menghitung besarnya PPh, maka besarnya pajak yang lain juga dapat diketahui. Materi yang kelima tentang cara melakukan pembukuan dalam bahasa dan mata uang asing. Apabila wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa dan mata uang asing atau secara umum adalah dolar Amerika Serikat, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan pertimbangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak, gas, dan bumi. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak, penghasilan atau menurut perjanjian penghindaran pajak berganda P3B yang terkait. Yang keempat, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang kelima, itu kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam demonisasi mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Yang keenam, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan induk di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sekian dari presentasi materi saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.